Kuasa firman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia adalah Yesus Kristus. Yesus adalah firman yang hidup. Dan firman yang hidup itu ada di dalam kita. Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Firman Tuhan memiliki otoritas. Apa yang difirmankannya pasti terjadi. Mazmur 33 ayat 9 mengatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Setiap firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang dikatakan, apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan mengandung kuasa. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menjadikan. Ketika Tuhan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Di dalamnya mengandung kuasa. Ketika kita menerima dengan iman, kita akan melihat kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, dan ketika kita mendengar firman Tuhan yang mengatakan, percaya saja, jangan takut. Kita memberikan respon yang benar terhadap firman Tuhan. Kita menerima firman Tuhan dengan iman. Kita membawa di dalam hidup kita. Firman itu akan menjadi hidup. Firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan berkuasa menyelamatkan. Firman Tuhan berkuasa memulihkan. Firman Tuhan berkuasa menyembuhkan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Ketika firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita memiliki respon yang benar terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita responi dengan hati yang benar. Mari kita responi dengan iman bahwa apa yang Tuhan firmankan, apa yang keluar dari mulut Tuhan, itu ya dan amin, itu pasti terjadi. Yairus memiliki masalah yang sangat besar. Anaknya sedang sakit dan hampir mati. Lalu ketika Yairus datang kepada Tuhan, ketika kita memiliki masalah, persoalan, kesulitan, mari datang pada alamat yang benar. Yairus datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib, yang tidak ada menjadi ada,
yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketika Yesus tiba di rumah Yairus, anak Yairus sudah meninggal. Orang-orang mengatakan, Yairus, tidak perlu engkau menyusahkan guru karena anakmu sudah meninggal. Tetapi Tuhan mengatakan, jangan takut Yairus, percaya saja. Anakmu tidak mati, anakmu sedang tidur. Apa yang terlihat dengan kacamata jasmani kita itu sangat jauh berbeda dengan apa yang bisa kita lihat dengan kacamata iman. Firman Tuhan harus kita terima dengan respon yang benar, yaitu dengan iman kita kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Firman Tuhan berkuasa. Anak Yairus bangkit ketika Tuhan mengatakan, Talita kum, bangkitlah. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan. Firman Tuhan berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan berkuasa mengadakan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ketika kita menerima firman Tuhan itu, kita membawa di dalam hidup kita menjadi rema. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Anak Yairus dibangkitkan. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Apa yang disampaikan oleh Paulus adalah firman Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa setiap perkataan itu tidak disampaikan dengan hikmat manusia, tetapi dengan kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus bekerja menggenapi setiap firman Tuhan, menggenapi setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami kesulitan, dunia mengatakan tidak ada harapan, no hope. Tetapi ketika firman Tuhan datang kepada kita bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari responi firman Tuhan dengan iman yang teguh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Mari dengar firman Tuhan setiap hari. Mari dengar firman Tuhan setiap saat. Karena firman Tuhan adalah kuasa Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup kita. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Jangan meletakkan iman dan pengharapanmu kepada hal-hal di dunia ini, karena semuanya akan berlalu. Semua yang di dunia ini mengandung ketidakpastian. Tetapi firman Tuhan mengandung janji Tuhan yang pasti. Jika Dia berjanji, Dia akan mengenapi janjinya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Perintah Tuhan ada dalam firman-Nya. Ketika Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ketika engkau mengalami masalah, persoalan, kesulitan, apapun, musim-musim yang sulit, namun
ketika engkau meletakkan imanmu kepada Tuhan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ada penyediaan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktu Tuhan. Mari letakkan iman kita kepada Tuhan di dalam firman-Nya, karena firman Tuhan mengandung kuasa. Tetap semangat menghadapi kehidupan ini, karena ada Tuhan, ada firman Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.